Setelah berhasil membangkitkan Hunter Min Byung-gu sebagai prajurit bayangan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tanpa perlu perintah, Min Byung-gu langsung bergerak menyembuhkan Hunter Cha-hein yang sekarat. Tindakan ini menunjukkan bahwa meskipun ia telah menjadi prajurit bayangan, sifat aslinya sebagai seseorang yang baik dan suka menolong tetap ada. Bahkan Sung Jin-woo sendiri terpukau melihat hal tersebut. Namun, di sisi lain, Baek Yun-ho merasakan kesedihan yang mendalam. Ia menyadari bahwa yang berdiri di hadapannya bukan lagi sahabatnya, Min Byung-gu, melainkan hanya bayangan dari dirinya. Sung Jin-woo mengangguk, mengakui kebenaran kata-kata Baek Yun-ho. Di sisi lain, kameramen yang merekam kejadian ini merasa terkejut. Ia akhirnya mengerti mengapa Sung Jin-woo meminta siaran dihentikan sebelumnya, karena ia benar-benar bisa membangkitkan orang mati. Baek Yun-ho kemudian meletakkan tangannya di bahu Sung Jin-woo, meminta agar Min Byung-gu tidak dijadikan prajurit bayangan. Namun, Sung Jin-woo hanya menyingkirkan tangan Baek Yun-ho sambil tersenyum. Sejak awal, ia hanya membangkitkan Min Byung-gu untuk menyelamatkan Cha-hein, bukan untuk menjadikannya bagian dari pasukan bayangan. Ia berjalan mendekati Min Byung-gu dan membatalkan kebangkitannya. Dalam sekejap, bayangan Min Byung-gu menghilang dan kembali ke jasadnya. Para hunter Korea yang telah menyelesaikan misi mereka mulai meninggalkan sarang semut dan bersiap untuk keluar dari Pulau Jeju. Namun, Sung Jin-woo memilih untuk tetap tinggal sementara waktu. Masih ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Di atas Pulau Jeju, masih banyak monster semut yang berterbangan di langit. Sung Jin-woo menaiki Kaisel, seekor wife bayangan, dan melesat ke udara. Dengan kecepatan luar biasa, Kaisel menyerang kawanan semut yang tersisa, membantai mereka satu persatu. Tujuannya jelas, membersihkan langit dari ancaman agar helikopter yang membawa para hunter bisa pergi dengan aman. Sementara itu, di sisi lain pulau, para hunter Jepang yang selamat masih merasakan ketakutan yang luar biasa. Pertemuan mereka dengan monster semut, terutama setelah Goto Ryuji terbunuh, telah meninggalkan trauma mendalam. Mereka merasa bahwa tidak ada satupun hunter di dunia ini yang bisa mengalahkan monster semut itu. Namun, tiba-tiba, Wakil Master memberitahu mereka bahwa monster tersebut sudah ditangani oleh hunter Korea. Para hunter Jepang terkejut. Namun, mereka tidak bisa bersantai lama. Pasukan semut mulai menyebar, dan mereka harus kembali bertarung. Di dalam sarang, Sung Jin-woo bersama pasukan bayangannya dengan mudah membantai sisa semut yang masih ada. Tak hanya itu, ia juga menghancurkan semua telur semut yang ditemukan, memastikan tidak ada ancaman yang tersisa. Di tengah pertempuran, ia menghunus longsword yang diperolehnya dari pertarungan dengan Raja Iblis Baran. Ketika ia mengayunkannya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dalam satu tebasan, pedang itu melepaskan sihir petir yang dahsyat, menghancurkan area di sekitarnya. Sung Jin-woo terkejut dengan kekuatan pedang itu. Sementara itu, di Amerika Serikat, Biro Hunter Amerika menyaksikan tayangan pertempuran di Pulau Jeju. Ketua Biro Hunter Amerika begitu terkesan dengan kekuatan Sung Jin-woo. Tanpa ragu, ia memerintahkan bawahannya, Adam White, untuk segera pergi bernegosiasi dengan Sung Jin-woo. Mereka ingin membujuknya agar pindah kewarganegaraan ke Amerika, sebelum negara lain mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan yang dimiliki oleh hunter dari Korea ini. Setelah membersihkan sarang semut dan menghabisi semua musuhnya, Sung Jin-woo akhirnya mencapai level 100. Namun, ada satu hal lagi yang harus ia lakukan. Ia berdiri di hadapan monster semut terkuat yang sudah mati. Aura yang terpancar dari tubuh monster itu terasa berbeda. Bahkan dalam keadaan tak bernyawa, ia masih memiliki tekanan yang mengerikan, jauh lebih kuat dari semut-semut lainnya. Sung Jin-woo mengambil keputusan. Ia menggunakan kemampuannya untuk membangkitkan monster semut itu. Namun, saat proses kebangkitan dimulai, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, ia merasa seolah tersedot ke dalam kegelapan yang sangat pekat. Suasana hening. Dalam kegelapan itu, ia tidak bisa melihat atau merasakan apapun. Namun, beberapa saat kemudian, semuanya menghilang, dan ia kembali ke dunia nyata. Monster semut itu berhasil dibangkitkan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, begitu ia membuka matanya, monster semut itu langsung berlutut di hadapan Sung Jin-woo. Setelah bangkit sebagai prajurit bayangan, monster semut itu memperoleh rang jenderal. Ini adalah pertama kalinya Sung Jin-woo melihat rang seperti itu dalam pasukan bayangannya. Itu berarti monster semut ini adalah prajurit terkuat yang ia miliki sejauh ini. Namun, sebelum Sung Jin-woo sempat membangkitkan semut lain, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Monster semut itu berbicara. Dari semua prajurit bayangan yang pernah ia bangkitkan, hanya monster semut ini yang bisa berbicara.
Bahkan Iron, yang awalnya seorang manusia, kehilangan kemampuannya berbicara setelah menjadi prajurit bayangan. Sung Jinwoo pun menyimpulkan bahwa prajurit bayangan yang mencapai rang jenderal memiliki kemampuan untuk berbicara. Meski saat masih hidup monster semut ini begitu liar dan mengerikan, kini setelah menjadi prajurit bayangan, ia tunduk sepenuhnya pada Sung Jinwoo. Monster semut itu kemudian meminta sesuatu, sebuah nama. Sung Jinwoo berpikir sejenak. Ia ingin memberikan nama yang cocok untuknya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya memutuskan. Beru. Dari hari itu, monster semut itu memiliki nama Beru. Setelah memberi nama kepada Beru, Sung Jinwoo melanjutkan misinya. Ia mendekati tubuh Ratu Semut dan membangkitkannya sebagai prajurit bayangan. Namun, begitu Ratu Semut bangkit, sesuatu yang aneh terjadi. Koneksi Sung Jinwoo dengan pasukan semut melemah secara. Beru kemudian menjelaskan bahwa kemampuan utama Ratu Semut adalah mengendalikan pasukan semut dan mereproduksi mereka. Namun, setelah dijadikan prajurit bayangan, kemampuannya untuk menghasilkan pasukan semut menghilang. Tanpa kemampuan itu, Ratu Semut tidak memiliki peran yang berarti lagi. Bahkan lebih buruk, kehadiran Ratu Semut sebagai prajurit bayangan justru melemahkan kendali Sung Jinwoo atas pasukan semut yang tersisa. Menyadari bahwa Ratu Semut hanya akan menjadi beban, Sung Jinwoo membatalkan kebangkitannya. Masih ada banyak semut yang berkeliaran di Pulau Jeju. Sung Jinwoo lalu memberi perintah kepada Beru untuk menghabisi semua semut yang tersisa. Tanpa ragu sedikit pun, Beru langsung bergerak untuk melaksanakan perintah pertamanya. Sementara itu, di luar Pulau Jeju, para hunter masih bertempur melawan kawanan semut yang telah menyebar ke luar pulau. Hunter dengan serangan jarak jauh terus menembakkan serangan mereka, sementara hunter dengan serangan jarak dekat bersiap untuk bertarung secara langsung. Namun, sebelum pertempuran benar-benar dimulai, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dalam sekejap mata, semua semut yang hendak menyerang para hunter tiba-tiba mati. Para hunter hanya bisa terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sebuah sosok hitam bergerak begitu cepat, menghabisi kawanan semut dalam waktu singkat. Itu adalah Beru. Di perairan Cina, kawanan semut yang berhasil menyeberang akhirnya dihadapi oleh Liu Zigang, hunter terkuat di Cina sekaligus peringkat kedua dalam daftar hunter terkuat dunia. Tanpa kesulitan, Liu Zigang menghabisi semua semut yang berhasil mencapai wilayahnya. Namun, ada satu hal yang membuatnya merasa kecewa. Ia tidak sempat bertarung dengan monster semut terkuat, Beru, yang sudah dikalahkan oleh Sung Jinwoo. Sementara itu, di Amerika Serikat, Thomas Andre, hunter terkuat dunia sekaligus pemimpin guild Scavenger, menyaksikan pertarungan antara Sung Jinwoo dan Beru di Pulau Jeju. Dari tayangan itu, ia menyimpulkan sesuatu. Kakaknya Huang Dongso telah dibunuh oleh Sung Jinwoo. Huang Dongso merupakan hunter anggota guild Scavenger, yang juga bagian dari kekuatannya. Sebagai hunter terkuat dunia dan pemegang gelar hunter nasional, Thomas Andre tidak takut pada siapapun. Bahkan, ia tidak segan-segan menentang pemerintah Amerika sekalipun. Malam ketiga setelah raid Pulau Jeju, Guild Knight mendapatkan tugas untuk melakukan penyisiran terakhir. Mereka harus memastikan bahwa tidak ada semut yang tersisa di pulau. Jika masih ada, mereka harus membasminya. Namun, di tengah misi mereka, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, seseorang dengan penampilan aneh muncul di hadapan mereka. Para hunter langsung waspada. Awalnya, mereka mengira sosok itu hanyalah manusia biasa. Namun, begitu sosok tersebut berbicara, suara yang keluar bukanlah bahasa manusia, melainkan bahasa monster. Para hunter terkejut. Ketegangan semakin meningkat ketika satu sosok lain tiba-tiba muncul di sampingnya. Tanpa peringatan, sosok baru itu menjentikan jarinya. Dalam sekejap, semua hunter langsung pingsan. Kedua sosok itu bukan sembarang makhluk. Mereka adalah Beast Monarch dan Ice Monarch. Kedatangan mereka ke Pulau Jeju bukanlah kebetulan. Mereka merasakan sebuah kekuatan luar biasa dan datang untuk memastikan apakah itu berasal dari sosok yang mereka cari. Namun, kekuatan itu bukan berasal dari target mereka, melainkan dari Sung Jinwoo. Mereka tidak berlama-lama di sana. Dalam sekejap, keduanya membuka gate masing-masing dan menghilang dari Pulau Jeju. Setelah raid Pulau Jeju selesai, Sung Jinwoo mendatangi pemakaman para hunter yang gugur, terutama hunter Min Byung-gu, seorang hunter rang S yang kehilangan nyawanya dalam pertempuran. Suasana pemakaman dipenuhi dengan berbagai emosi. Sebagian orang mencaci Sung Jinwoo. Mereka berpendapat bahwa jika saja Sung Jinwoo ikut raid sejak awal, maka hunter Min Byung-gu tidak akan menjadi korban. Namun, ada juga yang memberikan respon positif.
Banyak yang menyadari bahwa tanpa Sung Jinwoo, mungkin semua hunter rang S yang ikut raid akan mati. Di antara kerumunan, Baek Yunho menghampiri Sung Jinwoo. Ia memuji Sung Jinwoo sebagai seorang pahlawan sejati dan mencoba menenangkan perasaan Sung Jinwoo yang terlihat sedih. Setelah pemakaman selesai, Sung Jinwoo kemudian berdiskusi dengan Ketua Asosiasi Hunter Korea, Go Gan-hee mengenai guild yang akan ia bentuk. Namun, di tengah pembicaraan, Ketua Go Gan-hee tiba-tiba menanyakan sesuatu yang mengejutkan. Ia bertanya apakah Sung Jinwoo memasang barier atau jebakan di Pulau Jeju, karena para hunter yang ditugaskan untuk pembersihan tiba-tiba pingsan dan melupakan apa yang terjadi. Sung Jinwoo terkejut. Ia tidak merasa telah melakukan apapun yang bisa menyebabkan kejadian aneh itu. Namun, sebelum mereka bisa membahasnya lebih jauh, pertemuan harus segera diakhiri karena Ketua Go Gan-hee harus menemui seorang tamu penting. Saat Sung Jinwoo hendak masuk ke mobilnya, seseorang tiba-tiba mendatanginya. Orang itu adalah Adam White, utusan dari Biro Hunter Amerika. Ia datang dengan tujuan bernegosiasi dengan Sung Jinwoo. Adam White mengklaim bahwa ia memiliki informasi yang tidak akan bisa Sung Jinwoo dapatkan dari negara atau institusi manapun. Awalnya, Sung Jinwoo tidak terlalu mempedulikan tawaran itu. Namun, sikapnya berubah drastis ketika Adam White menyebutkan sesuatu yang sangat menarik perhatiannya. Informasi ini berkaitan dengan upgrader, atau seseorang yang mampu meningkatkan kekuatan hunter. Mata Sung Jinwoo membelalak. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia akhirnya setuju untuk ikut dengan Adam White demi mendapatkan informasi lebih lanjut. Setibanya di tempat tujuan, Sung Jinwoo langsung disambut oleh Wakil Direktur Biro Hunter Amerika. Namun, alih-alih langsung membahas informasi tentang peningkatan kekuatan hunter, negosiasi justru dimulai dengan dokumen imigrasi Amerika. Biro Hunter Amerika menawarkan kewarganegaraan Amerika kepada Sung Jinwoo. Mereka menginginkan Sung Jinwoo untuk pindah dari Korea dan menjadi warga negara Amerika. Namun, tatapan Sung Jinwoo berubah tajam. Ia datang ke sini bukan untuk membicarakan imigrasi, tetapi untuk mendapatkan informasi tentang peningkatan kemampuan hunter. Melihat reaksi Sung Jinwoo, wakil direktur akhirnya memanggil seseorang. Nona Selner, seorang wanita yang dikatakan mampu meningkatkan kekuatan seorang hunter.